Selamat pagi Pak Dodi. Selamat pagi Pak Dodi. Kemarin Pak Dodi ada merencanakan sesuatu nih dengan saya nih. Kayak mau bertemu ya Pak Dodi ya hari ini ya. Nah hari ini kan kita sudah bertemu nih Pak Dodi nih. Adakah sesuatu yang akan disampaikan kepada saya Pak? Mungkin saya bisa bantu Pak Dodi. Apa yang ingin diselesaikan? Apa yang ada di beban pikiran Pak Dodi saat ini? Begini Bapak, ada sedikit perasaan saya yang benar-benar sampai sekarang saya masih berpikir panjang. Kemudian saya ingin mencari solusi permasalahannya ini. Jadi saya ingin berbagi, menyampaikan sharing dengan Pak Rudi, kira-kira bisa bersama menyelesaikan masalah saya ini. Masalah saya yang pertama, masalah anak. Di kelas saya sudah kelas 5, masih ada beberapa anak yang belum bisa membaca. Jadi itu benar-benar jadi PR besar buat saya. Oh, jadi permasalahan Pak Dodi itu ada beberapa anak di kelas 5 yang belum lancar membaca dan itu malah menjadi beban Pak Dodi sebagai guru gitu Pak ya. Iya, Bapak. Nah, baik. Iya. Terus Pak Dodi, untuk rencana kita bertemu hari ini yang Pak Dodi inginkan apa Pak? Jadi saya inginkan supaya anak-anak saya yang berapa tadi yang belum mampu membaca, jadi saya mau cari bagaimana tipsnya atau cara-caranya supaya mereka lancar membaca. Dan karena nggak lama lagi kan kegiatan ANBK, jadi ANBK itu banyak artikel yang dibaca. Nah, takutnya nanti dia tidak mampu menyelesaikan ANBK itu, soal itu. Nah, terus ini Pak Dodi, dari tujuan yang ingin Pak Dodi capai itu untuk pertemuan hari ini tuh Pak Dodi ingin menyelesaikan permasalahan terkait siswa yang belum lancar membaca Pak Dodi ya. Nah, terus menurut Pak Dodi nih, ukuran keberhasilan dari kita nih hari ini, pada pagi hari ini kita bertemu nih, ukuran keberhasilannya menurut Pak Dodi apa? Apakah mungkin bisa menemukan solusi dari yang jadi masalah ini Pak Dodi ya? Iya. Jadi saya yang pastinya keluh kesah saya dengan anak-anak ini. Jadi itu yang saya tanyakan tadi, bagaimana kira-kira cara saya, strategi saya supaya mereka mampu lancar membaca karena sudah di kelas tinggi. Sedangkan di kelas tinggi tidak ada lagi yang pembelajaran tentang ulang membaca. Iya. Kemudian Pak Dodi, di posisi sekarang Pak Dodi ya sebagai guru yang memberikan pelajaran kepada murid, di posisi sekarang Pak Dodi, dari skala 1 sampai 10 yang dirasakan Pak Dodi itu, sekarang Pak Dodi berada di titik berapa? Di skala berapa dari 1 sampai 10 yang menggambarkan kondisi Pak Dodi sekarang dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Ya, kemampuan saya yang udah saya coba gitu ya. Saya terus terang kalau untuk hal membaca, saya kira masih membaca anak ini masih di skala 5, levelnya 5. Jadi belum sampai kemana-mana. Jadi mau saya lebih kembangkan, bahkan belum tahap yang minimal. Jadi sekarang masih di skala 5 Pak ya untuk kemampuan membacanya tadi Pak ya. Untuk kemampuan membacanya masih di skala 5 dari skala 1 sampai 10. Nah, sekarang Pak, dari skala 1 sampai 10 tadi kan dari segi siswanya tuh. Nah, sekarang saya tanya ke Pak Dodi secara pribadi. Pak Dodi sebagai guru, berperan sebagai guru, dari skala 1 sampai 10 yang Pak Dodi rasakan sebagai diri pribadi sebagai guru, di skala berapa Pak Dodi sekarang? Posisi saya, kemampuan saya maksudnya kan. Berarti itu dia kemampuan saya kira udah maksimal. Makanya saya bilang posisi saya ada di 6 lah. Jadi udah maksimal. Iya. Saya sudah menerima permasalahan yang Pak Dodi rasakan. Yang pertama, ada peserta didik yang belum lancar membaca, padahal peserta didik tersebut nanti akan melaksanakan kegiatan asesmen Pak ya. Nah, terus nih dari permasalahan itu, sana yang akan Pak Dodi lakukan
agar siswa yang belum lancar membaca tersebut bisa setidaknya yang tadi di level 5 bisa naik levelnya itu Pak, skalanya. Apa rencana Pak Dodi yang akan dilaksanakan? Jadi rencana yang akan saya laksanakan, yang pastinya saya mencoba anak-anak membaca literasi, jadi beberapa buku. Kemudian saya juga mungkin membina mereka pada jam tambahan, jadi tidak mengganggu jam sekolah. Bisa jadi saya mungkin sekitar jam-jam 3-an gitu. Anggap saja saya memberikan les privat buat mereka. Nah, ini kan di luar jam sekolah. Nah, nanti ketika Pak Dodi kan nanti kan mau masuk ke kelas tuh. Ya. Pak Dodi mau masuk kelas. Nah, ketika kegiatan di dalam kelas, di kegiatan observasi nanti di dalam kelas, yang akan Pak Dodi lakukan untuk agar siswa tersebut bisa berkembang kemampuannya di dalam kelas, apa yang akan Pak Dodi lakukan? Yang pastinya saya juga udah belajar tentang pembelajaran diferensiasi. Jadi saya melihat kebutuhan mereka, jadi anggap saja kebutuhan mereka yang ini kan masih di bawah gitu. Jadi saya pisahkan kemampuan, saya beri soal, saya memberikan soal untuk dipecahkan mereka bersama pada saat diskusi. Jadi mereka saya kelompokkan, bukan berarti membeda-bedakan mereka, supaya mereka udah mampu dalam level kemampuan apa, kemampuan membaca lancar atau masih membaca 5 huruf gitu atau 3 huruf. Nah, luar biasa. Jadi nanti Pak Dodi di rencana aksi akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Wah, luar biasa sekali Pak. Wah, saya sangat penasaran nih Pak, nanti Pak ketika di dalam kelas seperti apa kegiatannya Pak. Baik Pak Dodi, dari pembelajaran berdiferensiasi yang akan Pak Dodi laksanakan tadi, ada nggak kira-kira gangguannya Pak? Atau hambatan yang kira-kira bisa Pak Dodi hadapi di kegiatan tersebut? Hambatan sih pasti ada Pak, jadi tantangan tuh pasti ada. Jadi ada mungkin kemungkinan anak yang merasa direndahkan tuh pasti ada. Cuman nanti saya akan membarengi mereka dalam kegiatan itu. Yang nanti yang punya kemampuan lebih, nanti saya tolong ajarin temannya tutor sebaya. Jadi mungkin lebih mudah memahami dengan teman sebayanya daripada apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan strategi itu bisa juga. Jadi ada teman yang tadi tergolong cepat dalam membaca, jadi tolong ajarin teman-temannya sesuai apa yang mereka pelajari. Jadi mudah-mudahan mereka lebih mudah memahami. Wah, luar biasa nih Pak Dodi nih. Jadi ada 2 strategi nanti yang akan Pak Dodi laksanakan. Yang pertama pendidikan yang berdiferensiasi, kemudian yang kedua ada di situ nanti ada bimbingan tutor sebaya. Tutor sebaya, wih luar biasa sekali. Baik Pak Dodi, di kegiatan yang akan Pak Dodi lakukan di dalam kelas itu, ya Pak Dodi ya, saya sangat penasaran Pak Dodi bagaimana nanti hasilnya ketika Pak Dodi menerapkan pembelajaran tersebut di dalam kelas. Saya nanti menunggu hasilnya setelah Pak Dodi nanti mempraktekkan. Kira-kira kapan ini Pak mau dipraktekannya Pak? Ya setidaknya secepatnya lah Pak, karena ini tidak lama lagi NBK assessment ya, kegiatan assessment itu NBK. Jadi saya kira besok pagi saya harus lakukan. Baik. Iya. Jadi kalau misal besok siang kita bisa bertemu lagi Pak Dodi ya. Saya penasaran nih, ingin mengetahui hasilnya nanti. Bisa. Baik, mungkin itu aja Pak Dodi sebagai kegiatan di pra observasi pada hari ini Pak Dodi ya. Nanti Pak Dodi masuk besok ya, masuk ke kelas. Nanti bagaimana prosesnya saya juga akan mengikuti Pak Dodi. Boleh Pak Dodi ya? Boleh, Oke, nah setelah itu nanti kita akan melakukan tahap pasca observasi. Mungkin demikian Pak Dodi, cukup sampai di sini. Baik, terima kasih Pak Dodi. Sama Pak, terima kasih atas bantuan Bapak. Ya, selamat siang Pak Dodi. Luar biasa sekali tadi saya melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Dodi di dalam kelas. Kemarin kita ngobrol-ngobrol tentang permasalahan tentang kemampuan siswa. Ada beberapa kemampuan siswa yang memiliki kemampuan rendah Pak Dodi ya, belum lancar membaca dan sebagainya. Yang tadi sudah saya lihat tuh sangat luar biasa Pak.
Pak Dodi sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi Pak, dan juga ada teater sebaya. Wih, baik Pak Dodi, langsung saja saya akan menanyakan tuh dari kegiatan yang tadi sudah Pak Dodi laksanakan. Ada perbedaannya nggak Pak tadi Pak, yang Pak Dodi lihat dari pembelajaran yang biasa Pak Dodi lakukan dengan pembelajaran yang tadi sudah Pak Dodi lakukan? Ya, saya merasakan dari kegiatan-kegiatan dari awal saya pembelajaran tadi setelah mengerjakan soal, anak-anak itu sangat berbeda. Jadi signifikan sekali peningkatan mereka. Dan yang tadi yang belum lancar baca ada lumayan. Sekarang yang ada yang tadi 3 huruf baru menjadi 3 huruf, sekarang udah bisa 5 huruf. Bahkan ada yang udah lumayan bisa membaca dengan kalimat yang panjang. Iya, iya. Kemarin kita kalau tidak salah tuh anak tuh masih berada di skala 5 Pak Dodi ya? Ya. Dan setelah melakukan pembelajaran yang tadi tuh udah di skala berapa Pak Dodi? Alhamdulillah Pak, itu skalanya saya kira untuk kemampuannya udah sampai level 7 malah. Wih, luar biasa. Jadi yang kemarin masih di level 5, sekarang sudah berada di level 7. Ya, di luar perkiraan saya Pak. Iya. Ternyata lebih signifikan peningkatannya kemampuan anaknya. Baik, yang sudah dilakukan Pak Dodi itu memang menurut saya sudah sangat baik Pak ya, sudah sesuai apa yang diharapkan Pak Dodi. Cuma ada beberapa catatan nih Pak dari saya Pak terkait pembelajaran yang sudah dilakukan tadi. Yang pertama, ini untuk kedepannya agar kita lebih baik lagi Pak ya. Yang pertama tadi Pak Dodi kurang menguasai kondisi siswa, mungkin karena siswa terlalu banyak mungkin Pak ya dalam satu kelas, jadi mungkin masih belum terkondisikan secara penuh gitu Pak ya, masih ada yang main sendiri dan sebagainya, tapi sih tidak banyak. Itu catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua, dalam menyampaikan tujuan pembelajarannya tadi itu ada di itu, mungkin lebih dipertegas lagi Pak, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa, mungkin lebih diperjelas lagi. Nah, catatan yang terakhir Pak Dodi nih dari saya nih, untuk pendidikan yang berdiferensiasi tadi itu kan Pak Dodi menggunakan ada 2 Pak ya, 2 media Pak ya, yang disesuaikan dengan minat atau dengan kemampuan peserta didik. Nah, mungkin bisa lebih ditambah lagi Pak, gitu Pak Dodi ya. Berarti saya harus menambah membutuhkan media terbaru Iya. Ini ya, supaya mungkin ada kayak tadi anak-anak saya dan yang tadi diberitahu oleh Pak Rudi, karena anak-anak itu masih ada yang belum fokus, masih ada yang bermain sendiri. Ternyata mungkin kurang menarik dalam saya memberikan media-media yang mungkin saya harus menambah lagi atau memperbaiki lagi media yang menarik perhatian mereka dalam belajar. Terus terakhir ini Pak Dodi nih, untuk rencana tindak lanjutnya bagaimana Pak dengan kegiatan kita nih ke depannya? Rencana tindak lanjut saya enggak berakhir di sini saja Pak. Jadi saya akan continue terus menerus melakukan kegiatan ini dan menggunakan pembelajaran diferensiasi sambil saya mengasah kemampuan saya. Mungkin masih ada kekurangan saya, jadi saya harus perbaiki, saya harus cari referensi yang baru. Jadi referensi itu akan menambah pengembangan diri saya dan lebih tercapailah apa tujuan pembelajaran yang akan saya inginkan buat mereka. Baik, mungkin itu saja Pak Dodi kegiatan kita di observasi ini. Kemarin kita sudah melakukan observasi, kemudian tadi Pak Dodi sudah melakukan observasi, kita bersama masuk ke kelas Pak Dodi, dan sekarang ini kita melakukan tahap pasca observasi. Saya tunggu untuk aksi-aksi berikutnya Pak Dodi, untuk rencana kegiatan berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi kemudahan ya Pak Dodi ya. Ya, dan tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Luar biasa sekali Pak Dodi. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Bapak, perasaan saya semakin semangat untuk berinovasi lagi ya. Mudah-mudahan Bapak juga memberikan apalagi tips-tips baru lagi. Mudah-mudahan nanti kalau saya perlu lagi bantuan Bapak, saya mohon maaf ya Pak. Bantu saya. Siap Pak. Kita sama-sama saling belajar Pak. Iya.